Setelah hari yang panjang, Jaspal dianggap telah mendapatkan sesuatu karena dia akhirnya memiliki pemahaman awal tentang industri hiburan. Setidaknya rencananya untuk memasuki industri hiburan jauh lebih jelas sekarang. Siang harinya Henry datang menjemput Jaspal untuk makan siang. Itu sudah jam 2. Yang lain akan minum teh sore sekarang. Namun sama sekali tidak aneh bagi bayi dana perwalian seperti Henry untuk makan siang pada pukul 2. Ketika dia tiba di pintu masuk hotel, Jaspal segera melihat sikap sembrono Henry saat dia berdiri di samping mobil sportnya dengan tenang. "Ayo pergi. Jika kita masih punya waktu setelah makan siang, aku bisa mengajakmu berkeliling kota Harbor untuk memperluas wawasanmu," kata Henry kepada Jaspal, menyeringai lebar. Dia berdiri di samping Ferrari F12-nya, mengetuk-ngetuk kunci mobilnya pada bodi mobil yang mulus dan bercahaya. "Hanya kita berdua?" Jaspal memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sengaja. "Beberapa temanku sudah memesan meja. Mereka semua adalah anak-anak kaya kota Harbor. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka." Henry terkekeh sebelum membuka pintu mobil dan masuk. Jaspal masuk ke mobil dan baru saja akan mengencangkan sabuk pengamannya ketika Henry menginjak pedal gas sampai habis. Ferrari meraung seperti binatang buas dan keempat bannya tergores liar ke tanah. Setelah melepaskan semburan asap biru, ia melesat ke depan seperti anak panah. Henry sengaja membuat lelucon dengan harapan dia bisa mendengar jeritan Jaspal. Henry tertawa terbahak-bahak ketika melihat Jaspal menatapnya seperti dia mengalami gangguan mental. Henry berkata kepada Jaspal yang terus mengencangkan sabuk pengamannya perlahan, "Apa kau tidak takut? Lihat bus tingkat di depanmu." Jaspal mengajukan pertanyaan yang sangat membingungkan Henry. "Ya?" jawab Henry tanpa sadar. "Tabrak busnya," kata Jaspal dingin. "Hah?" Henry menatap Jaspal dengan heran. "Tabrakan? Aku mungkin takut kalau begitu." Bibir Jaspal tertarik membentuk lengkungan jahat. "Kau orang gila." Henry meremas kata-kata itu di antara gigi yang terkatup. Restoran pribadi kelas 1 kota Harbor, Mythical Dragon Kitchen. Konsep Mythical Dragon Kitchen mirip dengan masakan rumah pribadi populer yang muncul di generasi selanjutnya, kecuali bahwa itu adalah restoran pribadi yang otentik. 3 koki hebat lahir di sini. Tidak mudah untuk dinilai sebagai koki hebat di kota Harbor, karena tidak hanya diperlukan untuk menguasai masakan tradisional, tetapi juga harus menciptakan hidangan baru, hampir memastikan mereka tetap populer. Semangkuk sup jamur biasa di Mythical Dragon Kitchen bisa dijual seharga ratusan dolar. Namun, meski begitu, banyak yang masih bergegas untuk mencobanya. Butuh waktu setengah tahun untuk memesan kursi di sini. Henry membawa Jaspal ke Mythical Dragon Kitchen dengan ekspresi datar. Di tengah salam sepanjang jalan, ekspresi Henry berangsur-angsur pulih. "Kutebak kau tidak memiliki koki kelas 1 di daratan." Henry membual. "Kami memang tidak memilikinya karena mereka semua sibuk mengajari kokimu cara memasak masakan daratan asli," kata Jaspal datar. Henry terkejut, lalu mengingat bagaimana koki hebat kota Harbor memang terbatas pada masakan daratan asli meskipun banyak upaya untuk menjauh darinya. Dari 3 koki hebat, 2 di antaranya memulai karir mereka dengan masakan daratan. Henry tiba-tiba menghina dirinya sendiri. "Kamar pribadi kita ada di atas." Setelah mengatakan dengan ekspresi cemberut, Henry berjalan di depan untuk memimpin jalan. Jaspal menaiki tangga pelan-pelan. Sebagai restoran pribadi kelas 1, Mythical Dragon sangat mementingkan dekorasi mereka. Semua mural acak yang tergantung di dinding koridor bisa dengan mudah menjadi barang antik yang otentik. Posisi keuangan yang kuat dari Mythical Dragon Kitchen terbukti. Setelah sampai di kamar pribadi di lantai atas, Henry mendorong pintu. Meskipun itu dimaksudkan sebagai ruang pribadi untuk makan, ini sebenarnya adalah ruang suite yang besar. Ada meja makan di tengah ruang tamu, area sofa di belakangnya,
dan kamar mandi serta lounge di kedua sisinya. Ini jauh lebih baik daripada suite presiden hotel bintang 5. Duduk di sofa di dalam adalah dua pria muda berbicara dan tertawa satu sama lain. Jaspal tidak terkejut melihat Zain di sini. Kembali di Hotel Mandarin Oriental kemarin, Henry muncul segera setelah Zain pergi. Mereka berasal dari lingkaran yang sama, dan keduanya tidak menyukainya. Oleh karena itu, tidak mengejutkan mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu bersama. Namun, duduk di sebelah Zain adalah seseorang yang dia kenal, Zayden Hanks. Jaspal terkejut melihatnya di sini. Ketika Zayden melihat Jaspal, ekspresinya sangat bersemangat, seolah-olah dia sedang menonton tim nasional sepak bola di Piala Dunia. Zayden datang ke kota Harbor dengan sedikit harapan dan sumber daya terakhir dari Silva, dan pendukung terbesarnya adalah keluarga Lancaster. Di tahun-tahun awal mereka, Silva berkenalan dengan ayah Zain, Bob Lancaster, yang dijuluki Big B. Mereka terus berhubungan dari waktu ke waktu. Setelah datang ke kota Harbor, Zayden mengungkap dunia manusia yang memesona dengan segudang godaannya. Sebagai perbandingan, perkotaan yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pedesaan. Dia juga mengetahui bahwa di tempat seperti kota Harbor, siapapun yang memiliki uang adalah raja, dan tidak ada yang tidak patuh pada mereka. Karena itu Zayden mengingat pengalaman menyakitkannya dan berencana untuk berpegang teguh pada Zain seumur hidup. Kemudian dia akan menemukan kesempatan untuk kembali dan membalas dendam. Zayden memikirkan 10.000 skenario berbeda ketika dia akan bertemu Jaspal lagi. Bagaimana dia akan membalas dendam dan mempermalukannya. Memikirkan setiap skenario akan membuat Zayden sangat emosional. Namun, dia tidak menyangka pertemuan ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Anjing kau, Jaspal. Zayden menatap Jaspal dan mendesis dengan gigi terkatup. Ya, itu aku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Jaspal ringan. Zayden mengepalkan tinjunya dan mencibir. Kau bangsat. Siapa bilang kau diizinkan datang ke kota Harbor? Berdiri di sampingnya, Henry menyeringai. Dia tidak menyangka akan bertemu Zayden di sini. Henry tetap acuh tak acuh tentang hal itu dan bahkan sedikit sombong. Dia ingin memberi Jaspal pelajaran untuk menunjukkan padanya perbedaan antara kota Harbor dan daratan. Jaspal perlu tahu ini bukan tempat di mana dia bisa bermain-main sesukanya. Sekarang Zayden ada di sini. Henry menyaksikan dengan penuh minat saat kedua belah pihak berdebat. Zain adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan rumit ini. Dia melihat bolak-balik antara Zayden dan Jaspal. Dia tertawa. Sepertinya kau menyimpan dendam padanya, Tuan Muda Hanks. Sebuah tanda kekejaman melintas di mata Zayden. Dia menggertakkan gigi dan berkata, lebih dari sekedar dendam. Dia mencuri hasil penawaran kami, menggunakan cara yang tidak tahu malu di daratan, dan menyebabkan keluargaku menderita kerugian besar. Aku tidak sabar untuk membunuhnya. Zayden Hanks jelas-jelas yang tidak membayar dan menyerahkan hak mereka untuk menawar. Itu sebabnya aku dengan enggan menerimanya. Jaspal mengangkat bahu dan berkata dengan nada santai, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada keluarga Hanks dan kau terutama. Harga yang kau sebut terlalu tinggi, jadi tidak ada yang berani menerima tawaran seperti itu. Untuk alasan ini, pemerintah kota memberi keluargamu denda $200 juta, kemudian menggunakan uang itu sebagai subsidi untuk memotongnya dari uang penawaran yang aku bayarkan. Aku harus berterima kasih kepada keluarga Hanks atas kemurahan hati mereka. Zayden menggertakkan giginya, begitu keras sehingga hampir hancur di bawah tekanan. Dia melompat dari tempat duduknya dan meraung, anjing!
Jika kau tidak berkolusi dengan keluarga Lau menggunakan cara tercela dan licik seperti itu, bagaimana mungkin keluargaku menyerah? Pemenang mengambil semuanya. Dari caraku melihatnya, raunganmu yang marah dan tidak kompeten saat ini membuatmu terlihat lebih seperti pecundang, kata Jaspal dingin. Zane bertepuk tangan dan berdiri. Dia kemudian memasukkan tangannya ke saku celana, berjalan ke arah Jaspal dan tertawa. Hahaha, pemenang mengambil semua. Memang, lihatlah aku. Apakah aku seorang pemenang atau pecundang? Apa kau seorang pemenang atau pecundang? Sepenuhnya tergantung pada siapa lawanmu, kata Jaspal ringan. Nada bicara Jaspal dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Kulit Zane berubah tiba-tiba. Ini adalah ejekan biasa. Melihat ini, mata Zayden berbinar. Dia segera mengipas api dan berkata, "Tuan Muda Zane, Jaspal mengatakan kepadaku sejak lama bahwa dia paling meremehkan anak-anak kaya seperti kita karena yang kita lakukan hanyalah bermain-main sepanjang hari dan tidak memiliki tujuan hidup yang serius. Ya, kurasa dia hanya cemburu. Si tolol ini tidak tahu betapa kaya dan berpengaruhnya keluarga bangsawan kota Harbor." Karena itu bibir Zayden melengkung saat dia menatap Jaspal dengan seringai. "Sudahkah kau melihat dirimu di cermin, Jaspal? Beraninya kau mengeluh tentang kota Harbor dan menyombongkan diri di depan Tuan Muda Zane? Apakah kau tidak takut terjepit sampai mati